Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deko Ramadhani dan saya akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi kali ini yang merupakan bagian dari penilaian tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas Administrasi Bisnis Terapan 6D pagi akan memaparkan laporan bisnis plan dengan judul Bentley Craft, sebuah ide usaha yang mengangkat nilai kreatif dan potensi kerajinan lokal. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Galang Rehansyah, yang kedua saya yaitu Deko Ramadhani, selanjutnya ada Rosalinda Siagian, selanjutnya ada Cahaya Ramadona, selanjutnya ada Silvina Villa, dan terakhir ada Anggun Dwi Lestari. Untuk membuka presentasi ini, saya akan memaparkan bab 1, pendahuluan, yang memuat latar belakang rumusan masalah. Berikut adalah pemaparannya. Latar belakang, industri kopi di Indonesia tumbuh pesat, termasuk di Batam dengan lebih dari 200 coffee shop yang menghasilkan hingga 365 ton limbah ampas kopi per tahun. Limbah ini umumnya dibuang begitu saja, padahal memiliki potensi besar sebagai bahan alami produk perawatan kulit. Di sisi lain, pasar produk kecantikan alami di Indonesia juga meningkat signifikan, terutama di kalangan milenial dan juga Gen Z. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya sampah organik nasional dan juga regulasi pemerintah yang mendorong pengurangan sampah dari sumbernya. Bentley Craft hadir sebagai solusi inovatif yang mengolah limbah kopi menjadi sabun alami. Selanjutnya, identifikasi masalah. Limbah ampas kopi di Batam sebagian besar tidak dikelola, menyebabkan pencemaran dan biaya pembuangan yang tinggi. Sementara itu, banyak konsumen mengalami iritasi kulit akibat sabun berbahan kimia, namun produk alami yang terjangkau masih minim. Ya, ide bisnis. Bentley Craft mengelola limbah kopi menjadi sabun alami yang aman dan juga ramah lingkungan. Ide ini lahir dari tren gaya hidup sehat dan juga peduli lingkungan di kalangan anak muda. Dengan metode Scamper, Bentley menciptakan sabun berbahan alami, bebas bahan kimia, dan juga dikemas ramah lingkungan, menjawab kebutuhan konsumen sekaligus mengurangi limbah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market outlook analysis. Yang pertama ada five forecast porter analysis. Yang pertama ada ancaman pendatang baru di mana tingkatnya sedang. Yang kedua ada kekuatan pemasok dengan tingkat rendah, kekuatan pembeli dengan tingkat tinggi, ancaman produk subsidi dengan tingkat tinggi, dan persaingan di industri dengan tingkat tinggi. Yang kedua ada pesal analisis di mana faktornya ada political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Next. Selanjutnya kami menggunakan 3 tools yaitu marketing outlook. Yang pertama ada change, yang kedua next. Yang kedua ada marketing outlook customer and competitor yang terdiri dari customer, kompetitor, change atau perubahan pasar, dan company atau perusahaan. Yang ketiga ada marketing outlook source analysis yang terdiri dari threats, opportunities, weakness, dan strength. Next. Next. Selanjutnya ada analisis pesaing langsung dan analisis tidak langsung yang dimana dalam produksi pesaing langsung yaitu Santiasa Botanical Evergreen Body Soap di mana sabun batu natural bahan dasar kopi dan koko di mana kelebihannya bahannya premium dan organik. Yang ke analisis tidak langsung ada Body Shop Himalaya Coca-Cola Prepping Soap di mana karakteristik sabun bata dengan arak aktif Himalaya dengan kelebihan brand besar, kualitas tinggi dan next. Selanjutnya analisis pasar di mana terdiri market size, market growth, dan tren pasar dan STP. Next. Selanjutnya ada analisis nilai kompetitif atau diferensi atau POP atau POD di mana paint of purity-nya itu membersihkan kulit tersedia dalam bentuk bata mengandung aroma. Paint of difference-nya kemasan variable dan estetik serta produk lokal dengan nilai keberlanjutan. Jadi ada validasi pasar di mana problem market, produk, dan customer base selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 3, bisnis model pesaing, sabun apis kopi adalah produk perawatan kulit berbahan dasar limbah kopi yang mengedepankan konsep ramah lingkungan dan mendukung ekonomi sirkular. Next. Bisnis model kanvas dari pesaing langsung dan pesaing tidak langsung bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, kreasi bisnis yang ditawarkan, Bentley Craft menawarkan sabun eksfoliasi alami berbahan ampas kopi yang ramah lingkungan, bebas bahan kimia, dan aman untuk kulit sensitif. Next. Untuk four action framework dari kreasi bisnis itu yang pertama eliminate, yaitu menghapus bahan kimia keras dan mengutamakan kemasan ramah lingkungan. Yang kedua reduce, menekan biaya lewat optimalisasi rantai pasok lokal dan promosi berbasis komunikasi. Yang ketiga raise, meningkatkan edukasi konsumen dan membangun kepercayaan melalui sertifikasi. Dan yang terakhir create, menyediakan produk baru dengan variasi unik dan pengalaman belanja yang personal. Untuk bisnis model kanvas dari kreasi bisnis bisa dilihat di gambar. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada company overview, visi menjadi brand sabun, lokal yang kreatif dan ramah lingkungan, serta menginspirasi generasi muda, peduli terhadap sustainability melalui produk daur ulang. Misinya adalah mengelola ampas kopi menjadi sabun alami dan aman untuk kulit. Kemudian ada brand identity, yaitu ada Bentley Craft. Bentley artinya adalah dari kata bat yang dikreasikan agar unik dan mencerminkan produk mandi. Kemudian ada craft, berarti kerajinan tangan dan menegaskan sabun dibuat secara handmade dengan kualitas terjaga. Kemudian ada produk jasa. Bentley Craft juga menyediakan hampers untuk event seperti seminar, ulang tahun, atau wisuda. Kemudian Bentley Craft juga menawarkan layanan custom sabun dengan bentuk aroma
dan ukuran sesuai permintaan. Tim manajerial dan struktur organisasi. Itu yang pertama, ada ketua tim mengambil keputusan strategis dan memimpin arah bisnis. Kemudian ada tim operasional mengelola produksi bahan baku, kualitas, dan distribusi. Yang ketiga, ada tim marketing menangani promosi, branding, dan kerjasama dengan komunitas. Kemudian ada deskripsi pekerjaan, spesifikasi, serta sistem penggajian. Itu yang pertama itu ada ketua tim, yaitu manajer umum. Kemudian ada tim operasional sebagai produksi dan distribusi. Kemudian yang tim ketiga itu ada tim marketing, pemasaran, dan branding. Sistem penggajiannya skema bagi hasil, press transport. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya bab 5 yaitu bisnis plan, bahan pemasaran atau 7P, produk yaitu sabun kopi, price-nya itu di 25.000, plus-nya distribusi online via Instagram, promosinya digital melalui IG. People, tim ini terdiri dari 6 orang, prosesnya produksi manual, physical evidence-nya kemasan estetik dan ramah lingkungan. Target pasarnya wanita usia 18 hingga 40 tahun, dan konsumen muda yang peduli kulit dan lingkungan. Strategi pemasaran, brand awareness, hukum dan legalitas, daftar UMK di Dinas Koperasi dan UKM, urus NIB, sertifikasi halal MUI, dan daftarkan hak merek Batley Craft. Untuk lokasinya itu di Wengkung Sandai, dan area dibagi jadi produksi, penyimpanan, dan pengemasan. Untuk skala produksinya itu 20 batang per bulan, jadwalnya dari Senin hingga Selasa produksi, Rabu pengeringan dan pengemasan, Kamis pengiriman, Jumat dan Minggu libur. Untuk bahan dan alatnya bisa dilihat. Selanjutnya, biaya investasi awal dan modal kerja itu modal awalnya 344.000. Ini diperoleh dari patungan anggota tim dengan alokasi modal bahan baku, peralatan, dan kemasan. Dan strategi keuangannya itu rolling modal dari penjualan. Selanjutnya, total modal per pieces yaitu 20.000. Jadi harga jual kami ada 25.000. Jadi laba kotak per piecesnya adalah 5.000 dengan margin keuntungan 20% dari harga jual. Proyeksi target penjualan dan margin, laba kotaknya itu 80.000. Selanjutnya, proyeksi penjualan 3 tahun ke depan, financial ratio, gross profit margin 20%, net profit margin 15,8%, dan payback period tercapai pada batch pertama yang dimana langsung break even point. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu praktik usaha pada bab 6. Untuk job desk masing-masing anggota yaitu ada Deko Rahmadani sebagai ketua, beliau sebagai pemimpin utama, tugasnya mengatur arah usaha, bikin keputusan besar, dan mengawasi semua tim. Selanjutnya ada tim bagian keuangan yaitu Cahaya Ramadona, beliau adalah pemegang uang, lalu saya sendiri Anggun Lestari sebagai marketing, membagi sebagian promosi dan juga jualan. Next, operasional yaitu Silvina Villa, yaitu bagian produksi dan kualitas, dan Ryan Syah sebagian pengemasan dan juga gudang. Selanjutnya ada Rosalinda Siagian, yaitu bagian pengiriman. Selanjutnya itu strategi pemasaran dari Batley Craft ini berfokus pada branding produk ramah lingkungan yang mengangkat nilai keberlanjutan dan keunikan bahan baku. Untuk sistem pemasarannya itu yaitu melalui online, yaitu sistem pembayarannya ada transfer bank dari BNI dan juga e-wallet. Selanjutnya juga ada sistem dari COD atau area Batam. Selanjutnya itu sistem pengemasan dilakukan secara manual menggunakan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya ini adalah bukti dari lampiran bukti proses dan jumlah produksi kami, yaitu sebagai berikut. Next. Nah, untuk laporan transaksi penjualan dan arus kas, yaitu pada batch awal itu sejumlah 16 pieces terjual, yaitu untuk arus kas masuknya itu 400.000, modal keluar 344.000, dan juga sisa kas 56.000. Next. Dan ini merupakan laporan laba dan rugi usaha. Next. Dan ini merupakan lampiran bukti transaksi juga, ada bukti transaksi pembelian bahan, transaksi penjualan produk, dan juga pembelian bahan. Next. Nah, ini merupakan testimoni customer dari beberapa customer yang telah membeli barang kami, yaitu salah satunya dari Humaira, dan masih banyak testimoni juga lainnya. Next. Nah, selanjutnya itu ada kendala dan kesan praktik wirausaha yang kami lakukan. Untuk kendalanya itu adaptasi formula agar cepat kering dan juga tahan lama, penyesuaian aroma sesuai selera konsumen, dan juga kesan yang telah kami dapatkan yaitu belajar langsung tentang produksi, distribusi, hingga pemasaran, dan juga meningkatkan teamwork, kreativitas, dan rasa percaya diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan bagian akhir dari laporan kami yaitu bab 7 penutup atau kesimpulan. Batley Craft menunjukkan potensi kuat untuk berkembang secara finansial dan sosial. Usaha ini berhasil mengubah limbah ampas kopi menjadi sabun eksploitasi alami yang bernilai jual tinggi dan juga ramah lingkungan. Strategi pemasaran melalui media sosial dan juga komunitas lokal efektif menjangkau pasar muda yang peduli lingkungan dengan modal awal yaitu 344.000. Usaha ini sudah mencapai titik impas pada penjualan pertama, menunjukkan efisiensi biaya, manajemen tim yang solid, dan juga pembagian tugas yang jelas turut mendukung kelancaran operasional. Selain itu, menghasilkan produk, tim juga memperoleh pengalaman penting dalam berwirausaha, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pengelolaan tantangan. Secara keseluruhan, Batley Craft membuktikan bahwa wirausaha berbisnis keberlanjutan memiliki prospek cerah jika terus berinovasi dan juga menjaga kualitas. Demikian seluruh rangkaian presentasi laporan bisnis plan dari kami, kelompok 1 ABT 6D pagi dengan judul Batley Craft. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu serta seluruh pihak yang telah membimbing dan juga mendukung proses penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam penyampaian maupun isi. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya dan sangat terbuka terhadap masukan yang membangun. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan juga memberikan kontribusi dalam pengembangan jiwa kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam nama budaya, salam kebajikan.